Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punya mula segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, Allah-Mu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siapakah Saya? Ditulis oleh Kirsten Hollenberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebagai anggota tim kepemimpinan untuk sebuah pelayanan lokal,
Salah satu tugas saya adalah mengundang orang-orang untuk ikut melayani sebagai pemimpin diskusi kelompok. Dalam undangan tersebut saya menjelaskan komitmen waktu yang diperlukan dan menguraikan cara-cara yang perlu dilakukan para pemimpin untuk berinteraksi dengan anggota kelompok kecil mereka, baik dalam pertemuan fisik maupun melalui panggilan telepon. Menyadari pengorbanan yang perlu mereka berikan untuk menjadi seorang pemimpin, saya sering merasa sungkan membebani orang lain. Namun, terkadang tanggapan mereka benar-benar membuat saya takjub. Saya merasa terhormat. Alih-alih melontarkan alasan-alasan logis untuk menolak tawaran saya, mereka justru mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah atas semua yang telah Dia lakukan dalam hidup mereka sebagai alasan untuk membalasnya dengan cara melayani orang lain. Ketika tiba waktunya mempersembahkan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi pembangunan Bait Allah, Daud memberi tanggapan serupa, "Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?" Kemurahan hati Daud didorong oleh rasa syukur atas keterlibatan Allah dalam hidupnya dan dalam kehidupan bangsa Israel. Tanggapan itu menggambarkan kerendahan hatinya dan pengakuannya atas kebaikan Allah terhadap pendatang dan orang asing. Apa yang kita berikan bagi pekerjaan Allah, baik waktu, bakat, atau harta, mencerminkan rasa syukur kita kepada Dia yang terlebih dahulu memberikan apa yang kita butuhkan. Semua milik kita berasal dari tangan-Nya, dan sebagai tanggapan, kita dapat memberi dengan penuh syukur kepada-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah telah terlibat aktif dalam hidup Anda. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menanggapinya? Hal ini patut kamu ketahui. Di 1 Tawari 28 ayat 1, Daud berbicara kepada orang-orang yang dikumpulkannya untuk rencana pembangunan Bait Suci. Semua pejabat penting Israel hadir, para kepala suku dan pemimpin bangsa, panglima dan perwira, pejabat istana, dan para pengurus harta benda keluarga raja. Karena Allah tidak mengizinkannya untuk membangun sendiri Bait Suci itu, Daud memutuskan untuk menyiapkan anaknya, Salomo, agar berhasil. Ia memberi teladan dengan mempersembahkan kekayaannya sendiri dengan murah hati. Namun, Daud memahami kebenaran yang penting. Ia dan rakyatnya hanya sanggup memberi dari apa yang telah diberikan Allah sendiri kepada mereka. Setiap pemberian awalnya berasal dari Allah sendiri. Dengan tulus memberikan persembahan sukarela. 1 Tawari 29 ayat 9 berkata, "Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita." Memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberi bukan untuk pamer, prestise, dan dihormati. Juga kita memberi bukan karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus ikhlas dan rela. Daud membawa bangsa Israel berfokus pada Tuhan ketika mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Fokus kepada Tuhan menanggalkan segala egoisme. Akibatnya mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan Bait Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang dapat kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, jika kita dengan rela memberi akan mendatangkan sukacita. Memberi dengan terpaksa menimbulkan kesedihan.
Seperti kita kehilangan suatu barang atau uang, rasanya seperti sedih dan tidak rela. Tetapi bila kita memberi dengan kerelaan mendatangkan sukacita yang luar biasa, melebihi kita memiliki sesuatu. DNA Allah adalah memberi sehingga Ia memberikan Kristus Yesus bagi kita. Jika kita mewarisi DNA Allah maka memberi merupakan gaya hidup Anda. Setiap hari kita akan memberi dan menerima sukacita yang luar biasa. Kedua, persembahan sukarela yang kita beri harus didasari oleh ketulusan hati. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dari persembahan kita selain menyenangkan Tuhan. Hati yang tulus juga berarti hati yang murni, hati yang suci dan hati yang transparan. Orang yang ingin dipuji dalam memberi tidak memiliki ketulusan hati. Hati yang tulus tidak terikat kepada uang tetapi kepada Tuhan. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang memberi tidak dengan tulus hati. Daud mengajarkan bangsa Israel memberi dengan tulus hati. Mereka menyadari kalau bisa memberi itu karena Tuhan. Ketiga, persembahan yang kita berikan dengan sukarela menyenangkan hati Tuhan. Tujuan dari persembahan adalah menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan harta yang ada pada kita. Demikian juga jemaat yang memberi dengan sukarela telah berbagi beban dengan pemimpin. Kita tidak boleh meletakkan beban dan tanggung jawab berlebihan kepada para pemimpin sebab hal itu akan membuat kita tidak akan pernah dewasa. Jika Anda mau mengalami kehidupan rohani yang dewasa, bersama pemimpin ambillah bagian untuk mendukung mereka melalui setiap persembahan sukarela yang Anda berikan bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita memberi dengan sukarela, maka kita akan bersukacita untuk memberikannya tidak peduli sebesar apapun yang kita berikan. Tetapi sebaliknya kita akan menyesal memberikan persembahan kepada Allah kalau tidak didasari oleh kerelaan sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Allah akan tercurah bagi hidup Anda kalau pemberikan Anda itu diberikan dengan sukacita. Karena itu, berilah persembahanmu dengan sukarela yang dilandasi hati yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 13 berkata, "Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." Rasa syukur timbul atas pengenalan karya dan kebaikan Tuhan bagi kita. Rasa syukur sulit muncul tatkala kita hidup yang mengeluh dan tidak mampu menerima kenyataan hidup. Bersyukur kepada Tuhan tidak hanya di kala suka, tetapi di kala duka pun kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Daud yang dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan suka memuji dan memuliakan nama-Nya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah-Nya. Ia memuji dan memuliakan nama-Nya yang agung dan ajaib, nama yang disembah, dipuji dan dimuliakannya di sepanjang hidupnya. Oleh sebab rasa syukur dan kerinduan Daud untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang agung, besar dan ajaib, maka Daud mengubah semua kerinduannya kepada Tuhan Allah-Nya menjadi lagu-lagu pujian, mazmur pujian dan ucapan syukur atau nyanyian pujian untuk memasyhurkan perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Supaya segala bangsa di bawah kolong langit menyembah dan memuji kemuliaan nama Allah selamanya.
Mengucap syukur memang lebih baik daripada mengeluh. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Dengan mengucap syukur, kesaksian kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Semangat mereka yang patah menjadi bangkit begitu mendengar perkataan kita. Kita memang tidak bisa mengubah situasi yang sulit, tapi kita bisa mengubah pola pikir. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tapi dengan hati yang penuh syukur, hidup kita akan selalu merasa cukup. Pikirkanlah hal-hal yang positif dan teruslah berharap kepada Tuhan, maka hidup kita akan jauh dari rasa khawatir. Timbul pertanyaan kita, apakah yang kita syukuri dalam hidup kita ini? Setidaknya ada 5 hal yang patut kita syukuri, yakni: pertama, kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali tidak puas dengan apa yang sudah kita punya, baik kaya ataupun miskin, sehat atau sakit. Tetapi betapa berbeda situasinya jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Raja Daud menyampaikan doanya, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu." Kedua, kita bersyukur atas orang-orang di dalam hidup kita. Mudah sekali untuk mengeluh atau menjadi marah kepada orang-orang yang tidak memenuhi setiap keinginan kita. Tapi kita harus bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita, seperti pasangan, anak-anak, keluarga, teman-teman dan orang-orang terdekat yang kerap menolong kita dalam berbagai hal. Saat kita merasa bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita, sampaikanlah hal itu secara langsung. Tindakan ini bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap dia atau mereka. Mari menilik kehidupan orang-orang percaya di Korintus, bagaimana mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih sempurna. Lalu Paulus menyurati mereka dan menyampaikan betapa dia bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang percaya yang ada di sana. Ketiga, kita bersyukur atas ujian dan penderitaan yang kita alami. Kita suka menghindar dari kesulitan, tetapi sejujurnya tak seorang pun yang akan bebas dari berbagai jenis masalah. Menjadi seorang Kristen, kita akan selalu menghadapi beragam penganiayaan dan penderitaan. Namun di tengah cobaan yang kita hadapi, kita seharusnya bisa bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia telah berjanji untuk menyertai kita dan menolong kita. Kita tahu bahwa Dia dapat menggunakan penderitaan kita untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Keempat, kita bersyukur atas keselamatan yang Dia beri melalui Yesus Kristus. Tuhan sudah memberi kita kado terbesar dari semuanya, yaitu Anak-Nya, yang mati di kayu salib dan bangkit kembali sehingga kita bisa mengenal Dia secara pribadi dan memperoleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Alkitab mengatakan bahwa dosa telah memisahkan kita dari Tuhan.
Tapi Tuhan mengasihi kita dan mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi bagian dari keluarganya untuk selama-lamanya. Dia mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya ke dalam dunia, mati sebagai korban yang sempurna atas dosa-dosa kita. Semua yang perlu kita lakukan adalah percaya dalam iman dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelima, kita bersyukur atas penyertaan dan kuasa yang Dia berikan. Ketika kita datang kepada Yesus, itu bukanlah akhir melainkan awal dari kehidupan kekal. Dia sudah bersama-sama dengan kita, dan Dia ingin menolong kita mengikuti firman-Nya. Kita tidak punya kuasa untuk menjalani hidup ini, tetapi ketika kita sudah memilikinya, kita akan mengalami bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita dan menganugerahkan kuasa-Nya kepada kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya, dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap penghujung tahun tiba, setiap negara di berbagai belahan dunia pasti akan menyisihkan waktu khusus untuk merayakan ucapan syukur. Tapi bagi orang Kristen, kita diperintahkan untuk terus bersyukur setiap hari. Karena itu, teruslah bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima setiap saat. Bagaimana saya dapat memberi dengan sukacita? Kita dapat mempelajari cara memberi dengan sukacita ketika kita mempelajari pemberi yang paling agung yang pernah hidup di bumi ini, Yesus Kristus. Ia meninggalkan kemuliaan dan kelimpahannya di kerajaan surgawinya, datang ke dunia dan menyerahkan kehidupannya supaya sebaliknya kita dapat hidup. Sebagaimana Allah telah menetapkan anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tidak ada cara yang lebih baik mencontoh Yesus Kristus selain memberi tanpa pamrih seperti Ia telah teladani. Juru Selamat kita pernah memberitahu kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, motivasi terbaik kita untuk memberi dengan murah hati dan sukacita adalah bahwa hal itu menyenangkan Tuhan dan mencerminkan anugerah keselamatan-Nya bagi kita. Surat kedua kepada jemaat di Korintus mengungkapkan beberapa kebenaran yang inspiratif yang dapat membantu kita menjadi pemberi yang sukacita. Paulus menghimbau para jemaat Korintus, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga." Kebenaran ini pernah diungkapkan oleh Salomo 1000 tahun yang silam, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan Kristus sendiri pernah menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Memang benar bahwa mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Prinsip ini sudah sangat jelas. Pemberian kita tidak dapat melampaui pemberian Sang Pencipta kita. Semakin banyak yang kita berikan bagi pelayanan Tuhan, semakin banyak yang akan kita peroleh.
Faktanya, satu-satunya tempat di mana Allah mengundang kita untuk mengujinya adalah di dalam Maleakhi 3 ayat 10 di mana ia sedang membahas persembahan yang diberikan padanya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sekali lagi, Salomo mengulangi prinsip ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Paulus menyatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian yang bersukacita harus menjadi gaya hidup seorang Kristen yang memahami kasih karunia Allah. Ketika kita dengan murah hati memberi tanpa paksaan, Allah menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa bukan hanya harta yang selayaknya kita kembalikan pada Allah. Sebagaimana diutarakan Raja Daud, semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan ini termasuk talenta dan waktu kita pula. Oleh karena masa kehidupan kita pun sudah ditentukan, waktu kita juga adalah milik Allah, dan semua anugerah yang kita miliki juga berasal dari Dirinya, sehingga kita dihimbau demikian, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan, adalah baik jika kita mengingat bahwa kita diselamatkan karena Allah memberi dengan begitu berlimpah. Sebagai anak-anak-Nya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Ketika kita mempercayai Allah dan memuliakannya dengan mempersembahkan waktu, harta, dan talenta, terang kita sedang bercahaya di hadapan manusia, dan kebaikan kita akan mencerminkan Bapa kita di surga. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, mampukanlah aku untuk menanggapi kasih dan perhatian-Mu dengan kemurahan hati. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.